Salam literasi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat ya. Yakinlah bahwa setiap orang yang bekerja keras dapat meraih impiannya di masa yang akan datang. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mencapai kesuksesan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Anak-anak, hari ini kita mau melihat KD3 dan KD4 untuk teks anekdot. Untuk KD3 menganalisis struktur dan kebahasaannya. Untuk indikatornya nanti kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama tentang struktur teks anekdot dan yang kedua tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Untuk KD4-nya mencipta kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk indikatornya kita akan mempelajari dua hal, yaitu yang pertama menentukan langkah-langkah dalam penyusunan teks anekdot. Yang kedua, menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu understanding-nya adalah peserta didik memahami bahwa anekdot yang baik mengandung struktur yang lengkap dan padu serta menggunakan kaidah kebahasaan yang efektif. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah melihat gambaran umum tentang teks anekdot. Apakah kalian masih ingat pengertian dari teks anekdot? Ya, benar sekali. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Dan di dalamnya juga terdapat sindiran. Nah, apakah hanya itu? Tidak. Ada juga ciri-ciri dari teks anekdot dan bagaimana langkah-langkah kita memaknai teks anekdot itu berdasarkan makna tersiratnya. Anak-anak, setelah kita pahami benar apa itu makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot dan bagaimana langkah-langkah kita mengevaluasi makna tersiratnya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot serta bagaimana cara kita untuk menyusun teks anekdot dan pada akhirnya kita menghasilkan sebuah teks anekdot yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan teksnya. Anekdot merupakan cerita, kisah ataupun percakapan singkat. Di dalam anekdot terdapat alur, latar maupun tokoh. Alur inilah yang dibentuk oleh bagian-bagian yang bernama abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Mari kita lihat lebih dalam tentang struktur dari teks anekdot. Struktur dari teks anekdot ini terdiri atas 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi sebuah teks. Contohnya, suatu ketika orang-orang di kota mengundang Nasruddin untuk menyampaikan khotbah di sebuah majelis. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang mengarah pada terjadinya krisis, konflik, ataupun peristiwa utama. Nah, pada bagian inilah nanti yang menyebabkan masalah itu terjadi. Contoh, ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian hadirin dalam majelis itu tidak terlampau bersemangat untuk mendengarkan khotbahnya. Jadi masalahnya apa? Bahwa majelisnya tidak terlampau bersemangat untuk mendengarkan khotbahnya.
Yang ketiga, krisis. Krisis atau disebut juga dengan komplikasi, merupakan bagian inti peristiwa dari anekdot. Pada bagian inilah terdapat kekonyolan yang mengundang tawa dan menggelitik orang yang membaca atau menonton teks anekdot. Contohnya, pada kejadian yang tadi, kemudian ia turun dari mimbar dan berjalan pulang. Kali ini orang-orang benar-benar dibuat bingung dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi dan mengundangnya agar datang lagi pada hari Minggu depan untuk mendengarkan khotbahnya. Pada minggu depannya ketika dia naik mimbar, Nasruddin lagi-lagi bertanya yang sama kepada majelisnya. Apakah kalian tahu materi apa yang akan saya sampaikan pada khotbah ini? Kali ini para hadirinnya bersiap-siap untuk menjawab pertanyaannya. Ada yang menjawab tidak dan ada yang menjawab iya. Itu krisis, puncak terjadinya masalah. Lalu yang keempat ada yang disebut dengan reaksi. Reaksi merupakan respon atau tanggapan atas krisis yang terjadi pada bagian sebelumnya. Reaksi ini bisa berupa sikap mencela, menertawakan, kejadian yang ada pada bagian krisis. Seringkali pada bagian reaksi ini juga mengejutkan dan reaksinya tidak terduga, bahkan mencengangkan. Contoh dari lanjutan cerita tadi, Nasruddin pun berkata lagi, "Baiklah kalau begitu, sebagian yang lainnya belum tahu." Dan ia pun kembali meninggalkan mimbar dan tidak jadi berkhotbah. Membingungkan. Pada bagian ini sangat membingungkan. Yang kelima ada yang disebut dengan koda. Koda ini adalah bagian penutup yang berisi simpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Di dalam koda ini ada yang berupa persetujuan, ada yang berupa komentar atau penjelasan atas maksud dari cerita yang disampaikan sebelumnya. Anak-anak, untuk bagian koda ini bersifat opsional boleh ada dan boleh tidak. Dan tidak semua teks anekdot terdapat koda. Dan apakah itu salah? Sah-sah saja. Pada bagian koda biasanya ditandai dengan kata-kata demikianlah, akhirnya, itulah, dan sebagainya. Ibu berharap anak-anak sudah paham tentang struktur teks anekdot. Oke. Anak-anak, tadi kita telah melihat apa itu struktur teks anekdot. Sekarang mari kita simak bersama tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang berisi petikan langsung dari para tokohnya. Contoh, Nasruddin pun berkata lagi, "Apakah Anda sudah tahu apa yang akan saya sampaikan?" Yang kedua, menggunakan tokoh orang ketiga. Orang ketiga yang biasa digunakan adalah orang ketiga tunggal. Contohnya yang tadi itu Nasruddin, Pak Jin ataupun si Amerika, si ini, si itu, si anu dan sebagainya Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan teks anekdot yang diceritakan secara kronologis menurut urutan waktu. Contohnya, suatu ketika orang-orang mengundang Pak Jin untuk bertamu di rumahnya. Lanjut yang keempat, menggunakan konjungsi penerang atau konjungsi penjelas. Konjungsi penerang atau konjungsi penjelas berguna untuk menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Contohnya, Gus Dur bercerita bahwa ada rombongan yang akan berpelesir ke San Francisco. Yang kelima, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material artinya kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas.
Atau dengan kata lain, dalam kalimatnya nanti subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh, kali ini dia mengundang Presiden AS dan Prancis untuk berkeliling dunia. Yang keenam, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental artinya kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan seorang tokoh. Contoh kalimatnya, kali ini orang-orang benar-benar dibuat bingung. Bingung merupakan kata kerja mental. Yang berikut menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal artinya konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Hubungan waktu yang biasa digunakan adalah selanjutnya, ketika, akhirnya, ya. Anak-anak, demikianlah pembahasan tentang kebahasaan teks anekdot. Ibu berharap anak-anak dapat memahaminya ya. Itu saja tentang kaidah kebahasaan daripada teks anekdot. Selain menggunakan kaidah kebahasaan yang tadi, yang lebih penting juga yang harus kita ingat bahwa dalam teks, apapun bentuk dan jenisnya tetap menggunakan bahasa yang efektif dan padu. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana struktur dari teks anekdot dan kaidah kebahasaannya, sekarang kita mau melihat bagaimana langkah kita menyusun teks anekdot. Langkah yang pertama, kita harus mampu menentukan topik yang akan kita jadikan masalah dalam teks kita. Ya, topik yang akan kita kritisi, topik yang akan kita sorot, topik yang akan kita gugat. Ya, topik ini bisa dari berbagai tema. Misalnya kita mau mengangkat tentang tema sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kita menentukan tokoh-tokoh terkait dari topik yang kita angkat. Misalnya kita mengangkat tentang topik kesehatan, maka tokoh terkaitnya siapa? Ya, kita klasifikasikan tokoh-tokoh terkaitnya siapa saja. Bisa jadi perawat kah, atau menteri kesehatan kah, atau yang lainnya. Yang ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar utama dari sebuah permasalahan. Yang keempat, kita memerinci peristiwa demi peristiwa ke dalam bentuk, struktur, dan alur teks anekdot. Ya. Lalu yang kelima, jangan lupa kita membubuhi unsur humor, ya, unsur humor, unsur kritik, ya, unsur sindiran yang harus kita masukkan di dalam teks anekdot kita. Yang keenam, kita mengembangkan kerangka teks anekdot yang telah kita buat di poin 4 khususnya, ya. Kita kembangkan menjadi sebuah teks anekdot yang lengkap dengan tetap memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Dan yang terakhir, setelah kita membuat, jangan lupa kita sunting lagi, ya. Kita menyunting hasil pekerjaan kita. Apakah strukturnya sudah tepat? Apakah strukturnya sudah lengkap? Apakah strukturnya sudah padu? Dan jangan lupa perhatikan kaidah kebahasaannya. Apakah bahasa yang saya gunakan itu menggunakan bahasa yang baku, efektif atau tidak? Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita menjawab refleksi berikut dengan sejujur-jujurnya. Yang pertama, apakah kalian telah memahami struktur teks anekdot? Yang kedua, apakah kalian telah mampu menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot? Yang ketiga, apakah kalian telah mampu menentukan langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot? Yang keempat, dapatkah kalian menentukan topik yang dapat dijadikan teks anekdot? Dan yang kelima, dapatkah kalian menyusun teks anekdot dengan baik dan benar dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot?
Sekian dan sampai jumpa. Yep.